Shalom saudara-saudara, jemaat-jemaat dimanapun jemaat-jemaat ada yang di rumah yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini melalui Zoom, ada juga sahabat Facebook yang sedang live streaming. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita bisa berkumpul pada hari ini walaupun secara online. Ada yang secara live streaming, kita bisa saling bertemu sapa, melihat bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik, yang begitu bersukacita, yang begitu agung dan besar. Sehingga kita pada hari ini kita mau memuliakan Tuhan, mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita, pencipta kita yang agung. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Kita bukakan hati kita sempatkan waktu kita sebentar saja, hanya 1 jam saja kita kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah pencipta kita yang begitu berkuasa. Mari kita sebelum memulai ibadah ini kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan. Kami bisa saling berkoneksi, bisa saling bertemu sapa Tuhan walaupun secara online. Tuhan berikan kami hati yang baik, hati yang tulus, hati yang fokus Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji Engkau Tuhan. Kami ingin memuji Allah kami yang agung, pencipta kami yang begitu berkuasa Tuhan Yesus. Tuhan singkirkan segala gangguan roh jahat, pikiran-pikiran yang bikin kami tidak fokus Tuhan. Apapun itu Tuhan yang mengalihkan fokus kami daripada Engkau Tuhan. Biarkanlah kami selalu tertuju padamu Tuhan. Berterima kasih, bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memulai. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dan Engkau Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini ada karena Tuhan Yesus, Tuhan kami, Tuhan kita yang begitu agung. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kembali saya ajak jemaat-jemaat yang ada di Zoom, yang ada di rumah,
yang secara streaming dari Facebook. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas anugerah Tuhan. Hari ini kami ada karena Tuhan Yesus begitu baik. Sudah seminggu Dia memberkati kita, bahkan hari ini hari yang begitu baik Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, anugerah-Mu begitu besar Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang bersuka cita Tuhan, hati yang begitu riang, hati yang begitu senang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Mari yang siap, saya undang jemaat-jemaat di rumah untuk kita berdiri, kita bersuka cita, kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan kita yang agung, haleluya. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind's eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. What I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I
down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Angkat tanganmu. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari katakan, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sekali lagi, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. sama-sama katakan. Through you, I can do anything. Yes Tuhan, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. sekali lagi, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. haleluya, puji Tuhan kita. Berikan sembahanmu yang terbaik, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Ajar kami untuk berserah Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tidak di take over oleh kuasa iblis Tuhan Yesus. Kuasai hati kami Tuhan. Kuasai mata kami Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau besar Tuhan. Engkau menjaga setiap musim dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari setiap dari kita nyanyikan lagu ini dengan hikmat. Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, ajar kami Tuhan untuk berserah kepadamu Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku walau ku berjalan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, Yes Tuhan. tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan.
selama Ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. masa depanku, Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. mari katakan selama ku hidup, Selama ku hidup, bias apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Tuhan kami bersyukur, Tuhan ajar kami untuk menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, terima kasih. Oh haleluya, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan kami, Tuhan kita yang begitu agung, serahkan hidupmu. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Yes, katakan Kau Yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya.
selama ku hidup. Yes, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku yes Tuhan. apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. yes Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami ingin berharap kepadamu Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Harapanku Tuhan ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau Yesus, kekuatanku Tuhan, kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa kami ada selalu dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Harapanku Di dalam-Mu, angkat tanganmu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. sekali lagi harapanku ada di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. sekali lagi harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. sekali lagi harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. yes Tuhan, serahkan harapanmu. Oh, serahkan harapanmu kepada Tuhan. Yesus, kami berharap kepadamu. Rencanamu tak pernah gagal Tuhan. Oh haleluya, serahkan harapanmu kepada Tuhan. Janganlah kau berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang besar. Oh haleluya, oh haleluya. Kami berharap kepadamu.
rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Sekali lagi, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Sama-sama katakan harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Yes, harapanku, oh, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Yes, harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman, ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman, ku percaya ku aman dalammu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin terus berharap kepadamu Tuhan. Kami yakin Engkau tempat yang begitu baik, yang terlalu baik Tuhan, di mana kami bisa menaruh harapan kami Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tenang bersamamu Tuhan Yesus, untuk tidak khawatir Tuhan terhadap segala apapun masalah dalam hidup kami Tuhan, pergumulan kami, masalah kami Tuhan, tekanan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau pegang, Engkau jadikan semua itu indah Tuhan, jadikan berkat, jadikan satu kedamaian dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apapun masalah kami Tuhan, ajar kami Tuhan menaruh harapan kami dalam Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau kami bisa harapkan, kami bisa pegang. Janjimu indah, rencanamu indah Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, rencanamu indah Tuhan.
Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kami ingin terus Tuhan membangun koneksi dengan Engkau Tuhan. Ajar kami, bukakan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami, mata kami, semua panca indera kami Engkau siapkan Tuhan. Untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi bibit yang baik, yang jatuh di tanah yang baik Tuhan. Hati kami Tuhan. Biar firman-Mu berbuah, berlipat-lipat, berkali-kali lipat Tuhan. Sehingga kami terus bisa menjadi berkat Tuhan. Menjadi terang di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarkan firman-Mu bisa dinyatakan Tuhan, kemenangan-Mu bisa dinyatakan Tuhan Yesus. Biar kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan bisa diberkati, bisa mendapat firman-Mu, mendapat makanan rohani yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami ingin mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Saudara Ones untuk memulai firman Tuhan pada hari ini. Shalom semua. Kedengaran ya? Shalom. Shalom. Enggak ada suaranya ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada saat hari ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dimana jika saudara sekalian masih bisa bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan, itu adalah suatu kemurahan yang sangat besar, suatu pernyataan kasih Tuhan kepada saudara pada saat siang hari ini. Yang mendengarkan baik itu secara live, apa saudara nanti mendengarkan siaran ulang, pakai kesempatan yang Tuhan berikan, fokus kepada firman Tuhan yang pada hari ini akan Tuhan mau sampaikan kasih sayang Tuhan kepada saudara semua. Saudara memakai kesempatan yang diberikan ini untuk benar-benar rindu akan perlindungan Tuhan, rindu akan pribadi Tuhan. Kita mau belajar pada saat hari ini. Kita mau belajar pada saat siang hari ini tentang Daud. Yang kita semua udah tahu ya, Daud. Siapa Daud itu? Dia adalah seorang raja di Perjanjian Lama, one of the greatest king in the Old Testament. Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang dahsyat. Kita mau belajar dari pribadi Raja Daud. Kita bisa buka bersama-sama yang di rumah, yang ada Alkitab. Kita mau baca bersama-sama itu di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mungkin kita udah sering banyak dengar ayat ini, kita mungkin udah ada yang hafal bahkan. Tapi firman Tuhan itu selalu baru ya, tiap hari selalu memiliki makna yang baru setiap hari. Dan ada maksud Tuhan yang baru juga setiap hari untuk saudara dan saya semua. Kita belajar ya dari Mazmur pasal yang ke-23. Ayat pertama, saya boleh minta tolong bantuan dari saudara Kevin untuk membacakan Mazmur 23 ayat yang pertama. Kita baca satu persatu ya. Yang ini aja kali. Mari kita baca ayat firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1. Perikopnya, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke. Ini adalah pernyataan deklarasi Daud ya. Dia adalah seorang raja. Tetapi
Dia menaruh kehidupannya itu di bawah Tuhan. Dia menaruh pribadinya di bawah Tuhan, yang dimana dia mendeklarasikan, ayat ini dibilang Tuhan adalah gembalaku. Daud merasa di sini tidak ada sesuatu dari kehidupannya yang dia dapat banggakan tanpa Tuhan. Dia menganggap Tuhan itu adalah segalanya. Dan dia ayat yang pertama ini dikatakan takkan kekurangan aku. Dimana kita belajar, kalau kita belajar tentang Daud, dia itu bukannya pengiringan dia bersama dengan Tuhan itu bukannya mulus-mulus aja, bukannya tanpa suatu pergumulan, bukannya tanpa suatu ujian, cobaan yang dihadapi. Tapi dia mengalami segala hal itu pada saat dia melawan Goliat. Pada saat dia mau dibunuh oleh Raja Saul, dia melarikan diri. Dan dia bahkan sampai mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia mengalami suatu ujian, cobaan. Tetapi toh dia berkata, jika Tuhan gembalaku, aku tak akan kekurangan apapun. Maksud dari Raja Daud ini, dia menemukan suatu kepuasan di dalam Tuhan. Bukan berarti dia tidak mengalami suatu masalah, saudara. Bukan berarti dia tidak ada ujian, pencobaan. Dia mengalami juga apa yang kita alami. Tetapi dengan perasaan hatinya, waktu Tuhan berserta sama dia, that's enough. Dia menemukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Pada saat sekarang ini ya, banyak orang Kristen itu, khususnya pada masa pandemik ini, banyak yang mengeluh, banyak penuh dengan keluhan, dengan situasi yang semakin tidak baik ya. Tetapi kita tahu di dalam Tuhan itu situasinya selalu aman dan tentram. Di dalam Tuhan itu selalu ada janji, ada perlindungan. Jika dunia boleh berkata pada saat pandemik ini masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang tidak terduga, tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak begitu. Kita sebagai anak Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan, dengan masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Jangan terikut dengan apa yang ada di dunia ini sekarang ini. Jangan kita sebagai orang Kristen malah mengikuti alur dunia. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Pada saat kita berkata Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Bukannya saudara, bukan dengan berarti saudara mengikut Tuhan tanpa ada ujian, cobaan. Akan ada hal itu. Tetapi jika kita dekat bersama dengan Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan, kita bisa berkata seperti Raja Daud, aku tidak akan berkekurangan. Kita baca ayat yang kedua. Saudara Kevin baca ayat kedua. Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke, ayat kedua. Ini adalah tugas seorang gembala. Daud bisa berkata seperti ini karena dia itu mempunyai background sebagai gembala juga pada masa mudanya. Sebelum dia menjadi raja, Daud juga itu adalah seorang gembala, di mana seorang gembala itu bertanggung jawab atas domba-dombanya. Dia memberikan makan dan minum untuk domba-dombanya. Dia memberikan perlindungan untuk domba-dombanya. Di sini itu dia merasa pada saat Tuhan adalah gembalanya, Tuhan menyediakan apa yang dia butuhkan. Dia tidak akan merasa berkekurangan karena Tuhan menyediakan. Dikatakan dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Itu suatu perasaan damai yang sangat luar biasa pada saat saudara dan saya mau menjadikan Tuhan adalah sebagai gembala kita. Tuhan itu berjanji, dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang. Di sini saudara, saya belajar sedikit tentang gembala itu. Dia itu bukan gembala domba khususnya. Dia itu tidak hanya berjalan di depan. Kalau dia hanya berjalan di depan tanpa melihat ke belakang, tanpa berada di belakang domba-dombanya, dia tidak akan tahu kalau domba-dombanya nanti mungkin ada yang hilang kalau dia tidak mengecek. Tetapi gembala itu, dia terkadang ada di depan kita untuk menuntun kita. Terkadang dia ada di tengah-tengah domba-domba itu untuk melihat. Dia turut merasakan saudara, apa yang saudara alami saat ini. Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan juga berada di tengah-tengah dengan kita untuk turut merasakan apa yang kita alami. Itu ada di Ibrani ya. Ibrani ayat 4.
ayat ke-15a saya bacakan ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan itu tidak tutup mata dengan apa yang saudara alami, saudara hadapi pada saat ini. Seperti seorang gembala, dia mengetahui, dia berada di tengah-tengah dengan kita pada saat hari ini. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan, kesusahan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dan juga tugas gembala itu kadang ada di belakang untuk mensupport, untuk mendorong domba-dombanya untuk maju. Tuhan itu selalu berada di setiap aspek kehidupan kita. Jangan pernah saudara merasakan kesendirian. Tidak saudara. Tuhan selalu berada dengan saudara, bersama-sama dengan saudara. Makanya jangan menjauhkan diri saudara dari setiap pertemuan ibadah, dari setiap ibadah yang saudara pada saat ini begitu dengan mudahnya saudara bisa mengikuti secara online. Saudara saat ini mungkin belum ada, sebagian belum harus datang ke gereja. Dengan saudara bisa duduk di tempat saudara, di rumah saudara dengan menyaksikan firman Tuhan. Tetapi jangan terlengah saudara. Jangan saudara menganggap enteng akan firman Tuhan. Walaupun saudara berada di rumah pada saat hari ini, hormatilah firman Tuhan. Hormatilah hadirat Tuhan, di mana Dia adalah gembala kita. Saudara, fokuskan ya hati dan pikiran ini seperti saudara pada saat saudara berada di rumah ibadah, seperti saudara pada saat saudara di gereja. Jangan saudara menganggap cuma di rumah nggak ada yang melihat. Saudara, yang saya katakan dari Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan melihat hati saudara. Pada saat saudara menyaksikan firman Tuhan, melihat firman Tuhan yang dibagikan, Tuhan melihat hati. Jika saudara hanya yang mungkin yang di Zoom hanya ada sebagai yang penting gua absen nih untuk ibadah Zoom. Tapi hati saudara jauh dari Tuhan, apa gunanya itu saudara? Saudara hanya membuang waktu saudara. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dan saudara terlebih dari itu, saudara tidak menghargai pribadi Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Betapa hati Tuhan sangat disakiti pada saat kita tidak memberikan fokus kita kepada Tuhan. Tuhan hanya meminta sebagian dari waktu kita, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk kita bekerja, untuk kita mungkin ada mengurus keluarga. Tuhan mengerti akan segala hal itu. Bukannya Tuhan bilang, lu ikut gua aja, di rumah gua aja tanpa nggak usah harus bekerja, nggak usah ngurusin keluarga. Enggak, Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan mengetahui juga apa keperluan saudara-saudara yang harus lakukan. Tetapi waktu yang singkat di dalam waktu firman Tuhan, pakailah waktu itu sebaik-baiknya. Fokuskanlah pikiran saudara, hati saudara untuk diisi dengan firman. Karena saudara, hanya firman Tuhan yang mampu menjanjikan kehidupan kita pada saat hari ini dan pada saat yang akan datang. Manusia bisa berjanji mungkin untuk melindungi saudara untuk cuma pada saat saudara hidup, tetapi pada saudara mati, siapa yang dapat menjanjikan kehidupannya akan mendatang selain Tuhan? Selagi firman Tuhan masih saudara bisa dengar, pergunakan waktu itu untuk fokus pada Tuhan. Karena Dia gembala yang baik, yang berjanji untuk melindungi kita, yang berjanji untuk memelihara kehidupan kita pada saat masa ini dan sampai saat yang masa akan mendatang. Hanya di dalam Tuhan saudara. Saudara bekerja pada saat hari ini sampai melupakan Tuhan, apa yang saudara dapatkan? Hanya uang saudara dapatkan hanya untuk pada saat masa ini aja. Tetapi saudara, pada saat saudara selesai nanti pada akhirnya, apakah saudara bisa membawa uang itu? Apakah uang itu bisa membahagiakan, bisa menjamin kehidupan keluarga saudara mungkin? Nanti pada saat saudara pergi, apakah uang itu bisa menjadi suatu jaminan bahwa keluarga saudara itu tidak akan dalam berkekurangan? Saya
berkata dengan pasti tidak, saudara. Hanya Tuhan yang mampu menjamin kehidupan kita. Pada saat saudara menaruh semuanya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan melihat. Di sini kita baca ya ayat yang ketiga. Tolong dibacakan ayat ketiga. Mazmur 23 ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini Tuhan mengerti benar mengapa jiwa kita yang harus disegarkan. Jika hanya tubuh disegarkan, suatu waktu pasti akan tubuh ini pasti akan menjadi lesu, lemah. Tapi Tuhan menyegarkan jiwa kita. Pada saat jiwa kita disegarkan oleh firman Tuhan, itu akan meluap keluar. Firman itu akan memancar keluar. Maka itu Tuhan menyegarkan jiwa kita. Di sini mungkin banyak pada saat ini kita mengalami suatu tekanan, mengalami suatu kesusahan, kesulitan, kekhawatiran, kecemasan, begitu banyaknya hal-hal yang pada saat hari ini membuat kita cemas. Tapi bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita dengarkan itu dapat mampu menyegarkan jiwa kita. Saudara, hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kita, yang benar-benar bisa menyegarkan dahaga kita, jiwa kita. Orang lain manusia tidak dapat menyegarkan seperti firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Pada saat saudara mendengarkan firman, fokus pada firman, mendengarkan suara Tuhan, saudara akan merasakan suatu ketenangan yang sangat luar biasa. Ketenangannya tidak dapat saudara dapatkan di luar sana. Manusia mungkin bisa menghibur, mencoba menyegarkan saudara, tetapi itu hanya sesaat. Tapi jika saudara mau menerima Tuhan dan disegarkan oleh firman, kesenangan saudara mendapat kekuatan baru itu yang sangat dahsyat. Saudara mungkin tidak bisa perkatakan bagaimana hal itu. Tapi di sini dikatakan Tuhan, pribadi Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Dan di ayat yang keempat kita baca. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Di mana Tuhan menyertai kita. Banyak ya, saya bagikan contoh ini kemarin di ibadah Salt kita minggu lalu ya. Di mana orang Kristen pada saat ini seringkali banyak mengklaim janji Tuhan yang tidak eksis. Dalam arti mereka berkata, Tuhan, jika saya ikut Engkau maka tidak akan ada masalah di dalam hidup saya. Itu adalah suatu janji yang tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji untuk melewatkan semuanya. Tetapi apa yang Tuhan janjikan di sini, pada saat kita di dalam lembah kekelaman, apapun yang saudara hadapi saat ini, yang mungkin saudara merasa itu kayak wow, sangat mencekam saudara, saat saudara merasa kayak kematian itu di dekat saudara. Saudara ingat apa yang dilalui oleh Raja Daud ini. Dia berkata, sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta dengan dia. Perlindungan Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa jalan saudara akan selalu mulus, rata, tidak ada pencobaan, ujian. Tetapi yang dia janji, dia akan beserta saudara untuk melalui hal-hal itu. Dia janji saudara beserta dengan saudara apapun, seperti lagu yang kita nyanyikan, apapun musim yang kita hadapi, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan saudara salah tanggap ya. Oh, kok saya ikut Tuhan malah banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami sakit mungkin, banyak mengalami kekurangan. Tuhan berjanji di dalam saat saudara dalam menghadapi semua itu, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu beserta dengan saudara, dia selalu menyertai. Itu adalah suatu janji Tuhan, itu ya dan amin. Saudara, janji Tuhan itu dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak berubah, bukan tidak akan, tetapi tidak berubah selama-lamanya. Itu ya dan amin.
Janji Tuhan itu tidak terkondisi oleh waktu, tidak terkondisi oleh ruang. Apa yang Tuhan janjikan pada Daud waktu itu akan tetap ada pada saat ini. Pada saat saudara mau menjanjikan Tuhan sebagai gembala, pada saat saudara mau memberikan hidup saudara dipimpin oleh Tuhan. Seringkali ini yang sulit bagi kita manusia. Kita mau memimpin hidup kita sendiri. Kita mau pergi kemana kita mau pergi. Kita melihat sesuatu yang baik secara kasat mata kita, apa yang kita lihat baik di depan, kita mau ke situ. Tetapi seringkali kita tidak tahu apakah ujungnya itu baik apa tidak. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan mengetahui jauh dari apa yang dapat mata jasmani kita bisa lihat ya. Seringkali kita hanya melihat ke depan, oh itu kayaknya baik. Itu kayaknya jika saya mengambil pekerjaan ini mungkin saya akan memiliki banyak uang, memiliki semua seakan-akan semuanya baik. Tapi saudara harus menguji itu. Dengan apa? Dengan menjadikan Tuhan sebagai gembala. Biarkan Tuhan yang memimpin kehidupan saudara. Dia adalah gembala yang baik, saudara, di mana di perjanjian baru digenapi. Tuhan Yesus sendiri berkata, itu di dalam Yohanes 10 ayat 11. Ini penggenapan firman Tuhan di perjanjian baru. Di mana Tuhan sendiri berkata, saudara, Akulah gembala yang baik. Tuhan berkata sendiri, dialah gembala yang baik. Tuhan dan gembala yang baik, apa yang dilakukan? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagaimana waktu saya mempersiapkan ayat ini, wow, saya sangat terkena Tuhan. Saya itu seringkali Tuhan mengikuti apa yang saya mau. Saya mengikuti kedagingan saya. Saya seringkali tidak melibatkan Tuhan pribadi Engkau. Tapi waktu saya menyiapkan firman pada saat siang hari ini, firman itu kayak langsung menusuk saya. Kamu seringkali tidak mempercayai Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai pemimpin kita untuk menuntun hidup kita. Seringkali kita mengikuti apa yang kita mau, mengikuti daging kita. Kita seringkali melupakan Tuhan di dalam setiap keputusan kehidupan kita. Kita tidak bertanya Tuhan. Dan nantinya pada saat kita gagal, kita menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan kok begini? Jika Tuhan bisa berkata, lu gak nanya gua, lu ngambil jalan lu dan lu nyalain gua. Salahku apa? Seringkali kita melakukan hal itu tanpa kita sadari. Kita mengambil keputusan tanpa berdoa kepada Tuhan. Kita mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini yang saya harus ambil? Saudara jangan salah ya. Berkat itu, ini yang saya dapatkan di tempat penggembalaan saya yang dulu. Gembala saya berkata, iblis itu pun dapat memberikan saudara berkat. Saudara harus hati-hati dengan berkat. Kenapa? Saudara, jika berkat yang saudara terima, pekerjaan yang saudara terima, membuat saudara lebih jauh dari Tuhan, saudara harus hati-hati dengan hal itu. Iblis mampu memberikan berkat, tapi membuat saudara jauh dari Tuhan. Berkat yang saudara terima, jika itu datangnya dari Tuhan, tidak akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Malah membuat saudara lebih melekat dan mendekat kepada Tuhan. Tetapi jika berkat yang saudara terima, pekerjaan atau apapun hal itu, membuat saudara hubungannya semakin jauh dengan Tuhan, saudara harus mulai introspeksi. Tuhan, apakah ini dari Engkau? Apakah ini yang Engkau mau? Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita, bukannya Tuhan tidak mengetahui apa yang kita perlukan. Tapi apa gunanya jika berkat yang kita boleh terima itu malah membuat kita kehilangan Tuhan, kata kasarnya. Membuat kita semakin jauh dari Tuhan, apa gunanya akan hal itu? Saudara boleh tenang, tentram cuma pada saat masa ini. Tetapi saudara kehilangan suatu janji yang akan membawa saudara janji di masa yang akan mendatang yang saudara kehilangan akan hal itu. Apa gunanya saudara? Saudara bekerja bersusah payah untuk mendapatkan apa yang hanya ada di dunia ini. Tapi saudara kehilangan suatu tempat yang kekal setelah hidup ini. Apa
keuntungannya bagi kita. Umur kita itu hanya dikatakan hanya sampai 70 dan 80. Lebih dari itu hanyalah karena kemurahan Tuhan. Begitu singkat waktu kita di bumi ini ya. Baiklah mata kita terfokus hanya kepada Tuhan. Mata kita fokus memandang pribadi Tuhan yang adalah gembala yang baik. Dia berjanji, bahkan dikatakan di perjanjian baru dia memberikan nyawanya. Dan itu telah digenapi, Tuhan telah menggenapi hal ini. Dia mati untuk saudara dan saya sebagai domba-domba. Apalagi saudara yang saudara butuhkan. Temukan kepuasan di dalam Tuhan. Manusia secara daging begitu banyak yang mau dikejar, begitu banyak yang mau dicapai. Secara daging manusia saya memiliki hal ini, begitu banyak yang mau dimiliki. Tapi jika saudara tidak memiliki Tuhan, apalah gunanya hal itu? Buatlah Tuhan sebagai suatu prioritas utama, buatlah dia sebagai gembala kita, buatlah sepertinya apa yang kita butuhkan itu semuanya kita temukan di dalam Tuhan dan kita merasa puas akan hal itu. Di sini kita baca di ayat yang terakhir ya. Ayat yang kelima dan keenam. Tolong dibacakan ayat kelima dan keenam. Mazmur 23 ayat kelima sampai keenam. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Betapa waktu saudara, saya baca ini saja saya ingin merasakan apa yang Raja Daud rasakan pada waktu itu. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku mau diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, selama-lamanya. Saudara, yang seperti saya katakan tadi, bukannya kita mengikut Tuhan semuanya mulus, semuanya lancar tanpa ada ujian, pencobaan, masalah. Bukan itu, tetapi yang terpenting itu Tuhan menyertai beserta dengan kita. Tuhan mengikuti kita bersama-sama dengan kita. Tuhan adalah gembala kita. Saya undang pemain musik dan singer. Ada satu pujian yang saya rindu untuk kita nyanyikan. Pada saat saya menyiapkan firman pada saat siang hari ini, lagu ini tiba-tiba muncul di kepala saya. Di mana Tuhan itu tidak buta ya, Tuhan itu ada berserta dengan kita pada saat hari ini. Dan dia mengerti dengan benar apa yang pergumulan yang setiap kita hadapi. Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan dan dia tidak akan seperti yang dikatakan di Mazmur tadi. Tuhan akan menyertai kita di saat kita di dalam lembah kekelaman. Pergumulan yang saudara hadapi, serahkanlah itu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan rasa tenang, damai. Saudara mencari pertolongan kepada manusia, saudara pasti akan kecewa. Karena manusia itu seringkali berganti. Hatinya seringkali begitu mudah untuk berpaling. Pada saat dia berjanji seringkali dia melupakan janjinya. Apa mengingkari janjinya. Tapi Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita di dalam segala musim kehidupan kita itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu tidak pernah waktu dia bilang dia akan beserta dengan kita, dia mengingkari janji itu tidak ada. Pribadi Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya. Saudara, sekarang itu tinggal pilihan kita. Apakah kita mau digembalakan oleh Tuhan? Apakah kita mau menaruh Tuhan sebagai gembala untuk menuntun kehidupan kita? Itu pilihan kita sendiri. Tuhan telah berkata, akulah gembala yang baik. Dan dia telah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Ini kita yang harus kita ingat baik-baik. Dia itu telah menebus segala dosa kita. Sesuatu yang sungguhnya
sesungguhnya itu harus kita yang tanggung. Tapi karena besar kasih Tuhan kepada kita, Dia sangat menyayangi kita sebagai domba-dombanya. Dia rela. Kata rela itu tidak ada suatu unsur paksaan. Dia freely give himself for you and me. Saudara, apa yang saudara hadapi pada saat-saat hari ini? Kita mau belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Karena Alkitab telah berkata, hanya Dialah gembala yang baik. Hanya Dia yang mampu menyegarkan jiwa kita. Dia mampu mengetahui apapun yang di dalam hati kita. Mungkin istri tidak mengetahui apa yang suami hadapi. Dan suami tidak mengetahui apa yang istri hadapi. Begitu juga dengan anak-anak. Tapi Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengerti segala sesuatu. Mari kita menyanyikan lagu ini, Tuhan ada dan melihat. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan. Diulangi lagi. Saudara nyanyi, renungkan firman ini baik-baik. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Segala musim hidup saudara yang saudara alami. Saya mengalami hal itu tahun lalu. Dan Tuhan itu begitu baik, saudara. Dan Dia tidak akan tinggal diam. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan itu akan beserta selalu. Begitu baiknya kehidupan Tuhan pada kita. Tuhan ada. Dia melihat, saudara, setiap yang kita hadapi. Dia mengetahui hal itu, Tuhan. Hadapi, Tuhan takkan tinggal diam. Tuhan, tak dibiarkan sendiri. Kami mau, Tuhan, membuat Engkau sebagai gembala kami. Tuhan ada. Engkau, Tuhan, pada saat kami menaruh Engkau sebagai gembala kami, Engkau yang bertanggung jawab akan kehidupan kami. Kami tahu di dalam Engkau kami menemukan sesuatu yang dunia tidak dapat berikan. Tuhan takkan. Ketenangan yang begitu hebatnya, Tuhan. Pada saat dunia, pada saat hari ini dilanda dengan krisis kesehatan, tetapi pada saat Engkau memimpin kehidupan kami, kami mendapatkan suatu kelegaan di dalam jiwa kami, kesegaran. Dan kami tidak akan takut karena Engkau beserta dengan kami. Sebagaimana Engkau menyertai Raja Daud, Tuhan. Kami mau, Tuhan, penyertaan itu bersama-sama dengan kami pada saat ini. Saat kami melewati lembah kekelaman, Engkau beserta dengan kami. Jadikan, Tuhan, kami sebagai domba-domba-Mu. Dan kami mau belajar, Tuhan, untuk menjadikan Engkau sebagai gembala kami. Gembala yang baik, Tuhan, yang selalu menuntun kami, Tuhan, ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan, atas berkat firman-Mu, Tuhan, yang memberikan kesegaran kepada kehidupan kami, Tuhan. Apapun, Tuhan, yang kami hadapi, Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Dan terlebih dari hal itu, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan menyelesaikan segala sesuatu itu, Tuhan. Ajar, Tuhan, kehidupan kami, Tuhan, untuk menaruh kepercayaan kami hanya kepada Engkau sebagai gembala yang baik, Tuhan. Tuhan, seringkali, Tuhan, ampuni kami pada saat kami memutuskan segala hal dengan keinginan kami sendiri, kehendak kami sendiri, tanpa melibatkan Engkau, Tuhan. Tetapi firman-Mu datang, Tuhan, pada saat hari ini, pada saat siang hari ini, Tuhan,
di mana Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Engkau selalu beserta dengan kami segala musim hidup kami yang kami hadapi. Janji-Mu Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan pada akhirnya Engkau akan membuat kami sebagai pemenang dan lebih dari pemenang itu Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Seringkali Tuhan hidup kami tidak melakukan firman-Mu. Seringkali kami lupa akan melakukan hal itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan mendeklarasikan pada saat siang hari ini, Engkau adalah gembala kami. Tuntunlah hidup kami. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami. Hanya mata kami hanya bisa melihat apa yang dapat dilihat secara fisik Tuhan. Tapi mata-Mu Tuhan telah melihat sampai pada akhirnya Tuhan. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh Tuhan terus menerus. Dan Engkau akan suatu waktu Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Biarkan Tuhan hati kami ini melekat hanya kepada pribadi-Mu, pribadi gembala yang baik yang begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesegaran jiwa yang boleh kami terima pada saat siang hari ini Tuhan. Tuhan, begitu banyak mungkin umat-umat-Mu Tuhan yang mengalami suatu pergumulan Tuhan, mengalami baik di dalam kesehatan, finansial, di dalam segala hal Tuhan. Pada saat mereka mendengarkan suara firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik yang mengetahui segala hal itu Tuhan. Engkau turut merasakan Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami juga Engkau akan menyelesaikan hal itu Tuhan. Terima kasih dan kami begitu sungguh berbahagia Tuhan. Kami memiliki gembala yang begitu baik Tuhan. Gembala agung kami yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Begitu kuasa-Mu nyata untuk kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dari zaman dulu sampai sekarang dan saat yang akan mendatang. Janji firman-Mu itu selalu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mau menaruh kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Supaya kami bisa dituntun Tuhan, sebagai seekor domba Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan tetap terus mengingatkan pada setiap kami, bekerja selalu Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji dan syukur, terima kasih ayat yang begitu sangat menguatkan kita, setiap dari kita, pelayan-pelayan maupun jemaat-jemaat yang hadir pada hari ini. Kita dikuatkan kembali untuk terus bersama Tuhan, terus setia, terus membuka hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Sebentar, saya akan persilahkan jemaat-jemaat kita di rumah maupun yang streaming ataupun yang di pastori untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tahu ibadah kita apapun bentuknya itu merupakan untuk keagungan Tuhan Yesus Kristus. Saya untuk jemaat-jemaat yang rindu untuk memberkati pelayanan ini di gereja, bisa kembali saya ingatkan untuk bisa memberkati melalui Zelle di gpdi.nlc@yahoo.com. Jadi sekali lagi, jemaat-jemaat yang rindu untuk memberkati pelayanan kita di gereja ini, Gereja New Life Chicago, bisa kembali dikirimkan melalui Zelle di gpdi.nlc@yahoo.com. Seberapapun yang diberikan merupakan satu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Untuk acara
untuk kegiatan kita pada minggu ini, saya ingatkan kembali bahwa hari ini Sunday School ditiadakan. Jadi akan mulai lagi minggu depan, Sunday School minggu depan jam 5 sore hari Minggu. Jangan lupa untuk orang tuanya, hari ini tidak ada Sunday School, jadi Sunday School-nya akan diadakan kembali minggu depan. Lalu seperti biasa, hari Senin kita ada SALT, Sharing and Learning Together pada hari Senin jam 6 sore. Jadi untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah yang bisa menyempatkan waktunya, mari saya ajak semuanya untuk kita sharing and kita learning together. Kita sama-sama mengasah iman kita, menumbuhkan iman kita untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Di jam yang sama, jam 6 sore, tapi hari Rabu dan Jumat ada Prayer Warrior. Saya undang jemaat-jemaat untuk kita kembali berdoa, kita kembali mendoakan negara kita, mendoakan segala masalah yang sedang kita hadapi, kita bawa ke dalam Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa jika kita mendoakannya pasti Tuhan akan jawab. Lalu pada hari Sabtu, untuk pelayan-pelayan Tuhan kembali ada latihan jam 2 siang dan juga youth untuk anak-anak muda, pemuda-pemuda kita yang sangat bersemangat. Saya undang untuk youth jam 5 sore di Pastori. Jadi untuk hari Sabtu jam 2 latihan di Pastori dan jam 5 ada youth di Pastori. Lalu kembali kita akan beribadah kembali, memuji Tuhan di jam yang sama seperti hari ini jam 9 dan pagi hari Minggu depan. Sekian pengumuman hari ini. Keluarga Pak Gembala sedang tidak ada, sedang mengikuti acara GPDI 100 tahun masuk Indonesia dan 30 tahun masuk ke USA di New Jersey. Jadi menurut berita keluarga Gembala akan kembali lagi ke Pastori pada hari Senin. Jadi kiranya kita juga mendoakan kegiatan mereka di sana untuk semuanya lancar dan sukses. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, hari ini adalah hari Mother's Day. Jadi Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang sedang live streaming ataupun yang lagi di Zoom, jemaat-jemaat di rumah, ibu-ibu, semuanya Happy Mother's Day. Sesuai dengan ayat Women's Ministry kita, saya akan bagikan di Proverbs 31 ayat 25. Jadi itu dalam New International Version-nya dikatakan bahwa she is clothed with strength and dignity, she can laugh at the days to come. Jadi kiranya ayat ini menjadi ayat pegangan setiap ibu-ibu yang ada di Chicago, yang ada di gereja kita. Dan juga dari youth sendiri kita udah mempersiapkan surprise untuk para ibu-ibu yang disertai dengan ayat supaya bisa memberkati dan menguatkan para ibu-ibu yang ada di gereja kita. Haleluya. Mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan kembali Tuhan tak akan tinggal diam. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan akan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan akan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan takkan tinggal diam, Tuhan takkan
tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya. Terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami Tuhan pada hari ini Tuhan kembali diingatkan Tuhan untuk terus menjadi domba-domba yang baik Tuhan. Tuhan, pada firman-Mu Tuhan, Yohanes 10 Tuhan mengatakan Tuhan, kami sebagai domba-domba-Mu yang hilang Tuhan, bukakan hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami mengeraskan hati Tuhan, apapun itu Tuhan, kami akan jauh daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, bukakan hati kami Tuhan. Biarkan kami bisa menerima-Mu, menerima Engkau Tuhan sebagai gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Hari semakin dekat Tuhan, di mana Engkau akan datang untuk kedua kalinya Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami untuk berjaga-jaga Tuhan Yesus, agar kami menjadi wanita-wanita yang bijaksana Tuhan, hamba-hamba-Mu yang bijaksana Tuhan. Dan ketika Engkau datang, kami bisa mengatakan kami siap Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk bersama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Firman-Mu yang begitu baik Tuhan. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan dalam hati kami Tuhan. Jadikan bibit yang baik, bibit yang bertumbuh, yang berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Sehingga kami bisa semakin hari semakin berserah kepadamu, semakin percaya Tuhan, belajar bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala kami yang sayang kepada kami sebagai domba-dombanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ones Tuhan Yesus, dan Evelyn Tuhan. Engkau sudah memberkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus menjadikan mereka berkat, menjadikan mereka pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan mereka Tuhan selalu setia Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan, Engkau sediakan rencana yang baik Tuhan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap dari kami Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, Mother's Day Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu Tuhan. Berkati setiap para wanita dalam jemaat kami Tuhan Yesus, maupun dimanapun yang ada Tuhan. Biarkan mereka menjadi seorang ibu Tuhan yang bijaksana Tuhan. Wise mom Tuhan Yesus. Wise woman Tuhan. Yang semuanya selalu setia kepadamu Tuhan Yesus. Ajar mereka untuk bisa setia, support terhadap suami Tuhan. Ajar mereka menjadi seorang role model Tuhan untuk anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar ibadah kami menjadi satu persembahan yang indah untuk Engkau Tuhan. Jadi persembahan yang begitu agung, yang berbau harum Tuhan untuk Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat kami Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan, apapun yang menjadi permasalahan mereka Tuhan, yang menjadi satu kekhawatiran mereka Tuhan, biarkan jangan sampai iblis men-take over kehidupan mereka Tuhan. Biar kuasa darah-Mu Tuhan Yesus selalu melindungi kami, melindungi hati kami Tuhan, dari serangan iblis, makhluk jahat apapun itu Tuhan Yesus. Kami ingin terus Tuhan, ingin terus menjadi hamba-Mu yang dilindungi Tuhan, yang di-cover oleh kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarkan Engkau yang beserta kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk keluarga gembala kami Tuhan, Om Jamli, Kak Karen, Tracy, dan Ezer Tuhan. Mereka yang ada di New Jersey dengan kegiatan mereka Tuhan. Engkau sudah memberkati GPDI Tuhan selama 100 tahun, di USA 30 tahun Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan menjadikan berkat Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan melalui GPDI. Setiap GPDI di Amerika Tuhan, Engkau persatukan, Engkau buat damai Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan bisa terus menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, Roh Kudus-Mu begitu indah Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang juga nanti dalam perjalanan pulang pada hari Minggu Tuhan, sampai di sini Tuhan, Engkau yang biarkan mereka bisa sampai di Chicago dengan selamat Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Dimanapun kami berada dalam perjalanan, jauhkan kami dari hal-hal yang buruk, kecelakaan, roh-roh jahat Tuhan, tiket-tiket polisi, apapun itu Tuhan. Kau sertai kami dalam aktivitas kami Tuhan, seminggu ke depan, biar kami bisa kembali lagi pada tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya semua yang mendengar dan berdoa dan percaya kepada Tuhan bisa mengatakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Bye.